Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Nurul Wasiah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang berbeda keyakinan? Mas, mungkin Anda pertama kali mendengar ini ya, tapi saya mendengarnya dari lisan seorang Grense Al-Azhar. Menunjukkan bagaimana toleransi Islam kalau terjadi perbedaan keyakinan antara orang tua dengan anak. Tahu nggak, dalam Islam itu, andaikan ada orang tua non-muslim, dia ingin pergi ke gereja. Anda muslim, ibadah Anda bukan di sana. Bahkan iman Anda bertentangan dengan orang-orang gereja itu. Kalau diniatkan untuk berbakti kepada orang tua, Anda tidak dilarang mengantar ibu Anda ke gereja. Lihat toleransi Islam itu. Bahkan Anda tahu kan, kalau seandainya ada muslim ditugaskan oleh negara menjaga gereja, kemaksiatan atau kebaikan itu terlihat di pelupuk mata kita. Ini bukan menjaga masjid, rumah Allah itu hanya masjid. Tapi bukan itu yang menjadi poinnya, saudara. Yang menjadi poinnya adalah orang ini sudah menunaikan tugas dan kewajibannya. Iman dia bertentangan dengan orang-orang berbeda keyakinan dengan dirinya di balik gereja, tapi dia melakukan ini sebagai bentuk amanah dan kewajiban yang harus dia tunaikan. Agama memandang gak jadi masalah. Gak jadi masalah. Kalau memang kita dalam keadaan terpaksa, gak ada profesi lain lagi, kira-kira begitu ya. Siapa tahu ketika Anda menjadi penjaga gereja, Anda bisa berdakwah secara diam-diam, betul gak? Bisa jadi kan, kalau muslim yang cerdas kan kira-kira begitu. Manfaatkan kesempatan. Nah, solusi lainnya ada, itu menunjukkan toleransi Islam. Bahwa ibu, kalau saya aku masuk Islam, ibu tetap aku hormati gitu loh. Gak lantas karena beda keyakinan, ibu musyrik masuk neraka. Gak bisa begitu. Dalam sejarah Islam terjadi, saudara. Sosok-sosok sahabat yang masuk Islam terlebih dulu, anaknya, bapaknya belum masuk Islam. Di antaranya siapa? Abdullah dan Abu Jandal. Bukan Abu Janda ya, bukan Abu Janda, bukan. Abu Jandal. Kemudian ayahnya namanya Suhail ibn Amr. Baca dalam sejarah itu. Suhail ibn Amr masuk agak belakangan, anaknya terlebih dulu masuk Islam. Terlibat peperangan dua-duanya. Suhail ibn Amr menjadi tawanan perang Badar. Anaknya ada di pasukan muslim. Beban psikologis tapi demi keimanan. Mau gimana lagi? Tapi selama Anda bisa berdamai, gak ada perintah dalam kita itu, dalam agama kita itu, kalau satu rumah dengan orang beda keyakinan harus bermusuhan, tuh gak ada. Yang ada apa? Dorongan untuk berbuat baik. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang orang yang tidak mengeluarkan kita dari negeri kita, tidak memerangi agama kita, hidup damai maksudnya, untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan di akhir ayat menyebutkan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Seolah-olah Allah mendorong sama kita, kamu beda keyakinan gak apa-apa, tapi kamu harus berlaku adil, karena Allah cinta kepada orang berlaku adil. Lihat Al-Quran, ajaran agama kita itu. Yakinkan orang tuanya bahwa kalau aku masuk Islam gak jadi masalah. Perlu diskusi kadang-kadang kan, gak apa-apa diskusi ringan. Gak bisa dengan cara begitu, sembunyi-sembunyi. Belajar dari fase dakwah Nabi, ketika mendakwahkan Islam, diam-diam kepada orang-orang terdekat aja, betul gak? Anda bisa sembunyi-sembunyi. Kalau sholat gak usah depan orang tua lah, kan bisa di masjid, ya gak? Kalau memang dia sudah yakin dengan kebenaran agamanya, jangan tampilkan sesuatu yang kira-kira bisa membuat orang tuanya lari, membuat orang tuanya sakit hati. Karena Allah yang suruh. Kalau Allah nggak suruh nggak harus saya lakukan. Tapi karena Allah suruh. Even itu orang tuanya misalnya belum muslim, tetap disuruh. Turun surat kok, surah 31 ayat 14 sampai 15. Ayat 15-nya itu dalam sekali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Kalau kau beda keyakinan dengan orang tua, kau muslim, dia belum. Itu bahasanya, dia belum. Karena ada harapan dibandingkan untuk mereka supaya menjadi muslim. Yang paling hebat apa? Kalau dipaksa pindah keyakinan, silahkan tolak dengan cara yang bagus. Tapi jangan putus hubungan dalam urusan dunia. Nah, dari video yang tadi kita dapat mengartikan atau bisa menghargai toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap dan perilaku yang menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan dan agama orang lain. Toleransi beragama berarti menerima dan menghormati hak orang lain untuk memiliki keyakinan dan agama yang berbeda, serta tidak memaksakan keyakinan kita sendiri kepada orang lain. Nah, untuk moderasi beragama adalah sikap dan perilaku yang seimbang dan tidak ekstrim dalam menjalankan ajaran agama.
tidak kaku dan tidak fanatik dalam menjalankan agama, serta tidak terlalu longgar atau abai terhadap ajaran agamanya. Nah, selanjutnya ada menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain meskipun berbeda dengan keyakinan kita sendiri adalah kemampuan untuk menerima dan menghormati perbedaan keyakinan yang ada di antara individu ataupun kelompok. Nah, ini tidak berarti kita harus setuju dengan keyakinan mereka, tetapi kita harus menerima dan menghormati perbedaan tersebut. Mengapa kita harus menghargai keyakinan orang lain? Yang pertama, kita dapat meningkatkan toleransi dan kesadaran perbedaan agama. Yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dan terakhir, meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Nah, selanjutnya, menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain berarti menerima dan menghormati perbedaan keyakinan. Semua orang dapat menghargai keyakinan orang lain, tidak peduli apa latar belakang atau keyakinan mereka. Menghargai keyakinan orang lain dapat dilakukan di setiap saat, mau dimanapun dalam situasi apapun, baik formal ataupun informal. Menghargai keyakinan orang lain dapat dilakukan di mana saja, baik di tempat kerja, sekolah, atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menghargai keyakinan orang lain dapat dilakukan di mana saja. Menghargai keyakinan orang lain penting karena meningkatkan toleransi, kesadaran akan perbedaan, dan kemampuan untuk bekerja sama. Menghargai keyakinan orang lain dapat dilakukan dengan cara pertama, mendengarkan dengan sabar dan memahami perspektif orang lain. Selanjutnya, menghormati perbedaan keyakinan dan tidak memaksakan keyakinan sendiri. Yang ketiga, membangun komunikasi yang efektif dan terbuka. Dan terakhir, meningkatkan kesadaran akan perbedaan dan mempromosikan toleransi. Kesimpulannya yaitu menghargai keyakinan orang lain meskipun berbeda dengan keyakinan sendiri adalah kunci untuk membangun hubungan yang lebih baik dan meningkatkan toleransi. Dengan memahami dan menghormati perbedaan keyakinan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai. Nah, oleh karena itu kita harus selalu berusaha untuk menghargai keyakinan orang lain dan mempromosikan toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.